Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'd. Jemaah salat maghrib, al-ikhwan wal akhwat wa rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kembali kita di malam hari ini bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala di kesempatan ini kembali Allah Subhanahu wa taala mempertemukan kita di salah satu rumah Allah Subhanahu wa taala, di masjid dari Masjid Allah Subhanahu wa taala, yang mana berkumpul seperti ini untuk mempelajari dan membaca Al-Quran, mempelajari agama Allah Subhanahu wa taala. Tentunya tidak samar lagi bagi kita keutamaannya, tidak samar lagi bagi kita akan besarnya pahala yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala bagi orang yang ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, yang hanya mengharapkan wajah Allah Subhanahu wa taala di dalam melakukan hal ini, yaitu belajar dan mendengarkan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Di kesempatan ini alhamdulillah, Masya Allah, kita kembali membaca kitab Lum'atul I'tiqad, ya, Al-Hadi ila Sabilir Rasyad, karya Al-Imam Muwaffaquddin Ibn Qudamah rahimahullahu ta'ala. Di malam hari ini kita akan membaca dan mendengarkan apa yang beliau sampaikan dalam fasal di kitab beliau ini terkait dengan Al-Qada wal Qadar, terkait dengan takdir. Pembahasan tentang takdir adalah pembahasan yang sangat penting sekali di dalam kehidupan kita sebagai seorang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena pembahasan ini itu tentang takdir, beriman terhadapnya itu merupakan salah satu rukun dari rukun keimanan kita kepada Allah. Sebagaimana nanti dalam hadis yang akan penulis sebutkan terkait dengan pertanyaan Jibril alaihissalatu wassalam kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mal iman, apa itu iman? Apa itu iman? Kapan dikatakan seorang itu beriman? Maka Nabi menjelaskan rukun daripada rukun keimanan, yang mana tidak ada keimanan kecuali dengan meyakini semua itu. Di antara yang disebutkan adalah nanti kita akan baca wal qadari khairihi wa syarrihi, yaitu seorang itu beriman terhadap takdir baik dan buruknya. Seorang itu beriman terhadap takdir baik dan buruknya. Ini menunjukkan pembahasan yang beliau akan sampaikan kepada kita ini adalah merupakan pembahasan pokok keyakinan yang tidak diberikan udzur oleh Allah Subhanahu wa taala bagi hambanya untuk tidak mengetahuinya. Wajib setiap muslim, wajib setiap muslimah mempelajari tentang hal ini. Karena kalau kita tidak paham tentang takdir ini, kita bisa salah, bahkan bisa keluar dari lingkaran keimanan, bisa keluar dari lingkaran keimanan. Ditambah lagi nanti kita akan singgung mungkin pertemuan yang akan datang
karena takdir ini kita bahas hati-hati. Masalahnya ada dua ujung dan ada pertengahan. Ini kita bahas hati-hati, kita bagi dua pembahasan. Pertemuan malam ini, demikian pula pertemuan nanti, pekan depan insyaallah. Karena itu yang ana bilang tadi, ada dua kelompok dalam masalah ini yang keluar dari pemahaman yang benar tentunya. Pertama kelompok Jabariyah yang mereka katakan seorang hamba itu majburun ala fi'lihi. Dia dipaksa atas perbuatannya. Itu dia melakukan, itu bukan kehendak hamba. Dia seperti daun jatuh dari pohonnya. Di mana dia akan jatuh? Dipaksa di mana saja yang Allah kehendaki. Tidak ada kehendaknya sama sekali. Ini tentunya pemahaman yang salah. Karena hamba itu punya ikhtiar, punya pilihan. Ada kehendaknya. Hanya saja kehendak dia itu di bawah kehendak Allah. Lawannya lagi orang-orang Qadariyah. Orang-orang Qadariyah. Kalau orang Qadariyah, mereka lain lagi. Mereka punya pendapat, punya pandangan, al-abdu mustaqillun bi amali. Bahwa seorang hamba itu dia melakukan amalannya. Tidak ada kehendak dari Allah. Itu bukan ciptaan dari Allah. Dia berdosa, dia melakukan ketaatan, semuanya murni kehendak Allah. Kehendak hamba. Tidak ada kehendak Allah sama sekali. Ini tentunya juga salah. Ini tentunya juga salah. Karena Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam Al-Quran, Wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Allah yang menciptakan kalian dan apa yang kalian lakukan. Jadi kita ini diciptakan oleh Allah. Perbuatan kita itu juga diadakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau kita berpemahaman seperti ini, berarti kita hanya dicipta oleh Allah. Perbuatan kita sendiri melakukannya. Ini salah sekali. Karena sangat jelas kalau kesalahannya kalau Qadariyah. Masalahnya tidak ada yang keluar dari pengaturan dan kehendak Allah yang ada di dunia ini. Ini dua golongan. Yang benarnya adalah pendapat yang pertengahan antara Jabariyah dan Qadariyah. Ini yang mau kita tahu. Antara Qadariyah dan Jabariyah. Ini yang mau kita pelajari. Ini rukun iman. Dia masalah mudah diucapkan, kita cukup beriman terhadap takdir Allah. Yang baik atau yang buruk, masalah mudah. Cukup kita percaya. Cuman kadang dalam penerapan di kehidupan, seorang hamba kadang tidak sadar kalau dia telah ingkar takdir. Kalau dia telah ingkar takdir. Kadang kita seperti ini, hujan dari tadi malam ditambah lagi sehari, kadang mengeluh. Dia tidak sadar kalau itu adalah telah ditetapkan oleh Allah sebelum diciptakan langit dan bumi 50.000 tahun. Tapi kan kadang kita begitu. Kadang kurangnya pemahaman kita dalam takdir, terhadap takdir, membuat kita mengucapkan hal-hal yang berbau kekafiran, kesyirikan. Walaupun ada yang merupakan kesyirikan kecil, ada juga yang merupakan kesyirikan besar. Makanya belajar tentang takdir ini adalah pelajaran yang sangat penting sekali. Terus kita juga harus hati-hati dalam membahasnya. Jangan sampai kita salah paham terkait dengan ketetapan dan takdir Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi kita bagi dua pembahasan ini insyaallah malam hari ini pertama, kemudian insyaallah nanti di pekan depan baru kita akan selesaikan. Kata beliau rahmallah, faslun, pasal al-qada wal qadar, tentang al-qada, ketentuan Allah, wal qadar, dan takdir Allah. Dan takdir Allah. Beliau sebutkan, kata beliau di poin 43, wa min sifatillahi ta'ala annahul fa'alu lima yurid. Ini poin pertama. Di antara sifat Allah subhanahu wa ta'ala, bahwasannya dia melakukan apa saja yang dia kehendaki. Apa saja yang Allah subhanahu wa ta'ala kehendaki, maka dia akan melakukannya. Kata Allah subhanahu wa ta'ala di surah Hud ayat 107, inna rabbaka fa'alun lima yurid.
Sungguh Rabbmu yang menciptakanmu, yang mengatur seluruh kehidupanmu. Fa'alun lima yurid, melakukan apa saja yang dia kehendaki. Rabbmu Allah Subhanahu wa taala melakukan apa saja yang dia kehendaki. Tidak ada apapun yang terjadi apakah di langit ataupun di bumi kecuali pasti itu atas apa? Kehendak Allah. Semuanya, tidak ada yang keluar dari kehendak Allah. Tidak ada yang keluar dari apa yang Allah Subhanahu wa taala tentukan. Semuanya itu dilakukan oleh Allah. La yakunu syai'un illa bi iradati. Tidak ada sesuatu yang bisa terjadi kecuali dengan kehendak Allah. Ini harus antum yakini dalam takdir. Hujan, tidak hujan, orang yang tanam tanamannya, tumbuh atau tidak tumbuhnya, itu semua tidak keluar dari kehendak Allah. Semuanya. La yakunu syai'un illa bi iradati. Tidak akan terjadi sesuatu apapun kecuali dengan kehendak Allah. Kata Allah, ma asaba min musibatin fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitabim min qabli an nabra'aha. Tidaklah menimpa kalian berupa musibah di bumi ataupun di diri kalian sendiri kecuali sudah ditentukan di kitab Lahul Mahfuz sebelum dia terjadinya. Sebelum terjadinya semua ini telah ditetapkan. Telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wala yakhruju syai'un an masyiatih. Ini membantah, kalau tadi membantah orang, ini membantah orang Qadariyah. Kata beliau, tidak ada sesuatu apapun yang keluar dari kehendak Allah. Orang Qadariyah kan bilang, kita hamba berbuat apa, itu kita sendiri yang mengadakannya, bukan ciptaan Allah. Naudzubillah. Perhatikan ini keyakinan, wala yakhruju syai'un min masyiatih. Tidak ada sesuatu apapun yang keluar dari kehendak Allah. Ayatnya ada di juz 30, mungkin kita banyak yang hafal. Wa ma tasya'una illa ayyasha Allah. Tidaklah kalian berkehendak kecuali pasti itu sudah dikehendaki oleh Allah. Apa yang antum inginkan, kalau itu terjadi, maka Allah sudah kehendaki itu. Kalau tidak terjadi, maka Allah tidak inginkan untuk terjadi. Walaupun antum sudah berencana, walaupun antum sudah rencanakan, tapi kalau tidak ada kehendak dari Allah, tidak akan mungkin terjadi. Tidak akan mungkin terjadi. Tidak ada sesuatu apapun yang keluar dari kehendak Allah. Poin yang paling penting dalam keyakinan terhadap takdir. Walaisa fil alam syai'un yakhruju an takdirihi. Tidak ada sesuatu apapun di alam ini, apapun di alam ini, tidak ada yang keluar dari takdir Allah. Tidak ada. Allah berfirman, wa khalaqa kulla syai'in faqaddarahu taqdira. Allah Subhanahu wa taala menciptakan segala sesuatu, semuanya, dan Allah Subhanahu wa taala mentakdirkan takdirnya, menentukan takdirnya. Semua. Iya, semuanya telah tercatat. Semuanya adalah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala takdirnya. Makanya kata beliau, wala yasduru illa an tadbirihi. Tidak ada sesuatu apapun yang muncul kecuali itu dari pengaturan Allah. Antum jangan bilang yang kemarin. Hari ini antum datang taklim, contoh yang paling mudah. Kita datang ke sini, kita duduknya di mana? Itu semua telah diatur oleh Allah. Iya, itu semua diatur oleh Allah. Tidak ada yang keluar. Antum hari ini datang, semuanya pakai masker, duduknya di mana, pakai baju apa, itu sudah ditetapkan sebelum diciptakan langit dan bumi. Bukan barusan, sudah ditetapkan. La yasduru illa an tadbiri. Tidak ada sesuatu apapun yang muncul kecuali itu dari pengaturan Allah.
Tidak ada. Itu perlu antum yakini itu. Perlu antum yakini. Tapi jangan sampai nanti ada yang bilang kalau begitu saya tunggu saja di rumah. Tunggu Allah angkat saya ke masjid. Hendak. Antum punya keinginan. Harus berkeinginan. Harus antum pergi menempuh sebab. Karena kita tidak tahu takdir Allah sebelum kita melakukan ini. Sekarang baru kita tahu. Oh qadarullah. Ini sudah takdir Allah, walaupun hujan, saya tetap duduk di sini. Iya, ada juga yang mau datang hari ini, tapi saat dia punya keinginan, wah hujan. Akhirnya tidak datang. Kenapa bisa? Takdir Allah. Jadi sudah dilakukan, baru bilang takdir Allah. Jangan berdalil dengan takdir terhadap sesuatu yang belum terjadi. Makanya ketika Musa alaihissalatu wassalam, iya, berbicara dengan Adam terkait dengan sebab manusia keluar dari surga. Kata Musa, engkau menjadi sebab kami keluar dari surga. Kalau kamu tidak melakukan pelanggaran, kami semua di surga, tidak ada di dunia. Apa kata Adam? Apakah kamu mencela saya terhadap sesuatu yang telah ditakdirkan oleh Allah? Fahajja Adam Musa. Iya. Jadi belum berdalil dengan takdir karena itu sudah terjadi. Ini sudah ketentuan Allah. Saya pasti akan keluar dari surga, turun ke dunia, kalian semua akan ada di dunia. Beramal di atas dunia, kemudian akan kembali ke surga kalau kalian taat. Ini sudah ketentuan Allah. Maka Adam mengalahkan Nabi Musa dalam perdebatan itu. Kenapa? Karena Adam berdalil dengan takdir yang sudah terjadi. Ini sudah ditentukan. Tidak ada sesuatu apapun yang keluar dari pengaturan Allah. Allah sudah tulis bahwa Adam dia di surga, kemudian akan keluar dari surga ke bumi. Sudah ditetapkan. Sudah ditetapkan. Iya, oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya kata beliau, wala yasduru illa an tadbirihi. Tidak ada sesuatu apapun yang muncul, ketahuilah, kecuali itu semua telah diatur oleh Allah. Semua diatur oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita tinggal berusaha untuk mendapatkan dan menempuh sebab takdir itu. Kalau dapat, takdir Allah. Kalau tidak dapat, takdir Allah juga. Ini membuat orang beriman itu selalu baik urusannya. Inilah kata Nabi SAW dalam hadits Abu Hurairah, ajaban li amril mu'min. Menakjubkan itu orang yang beriman. Kenapa? Kata Nabi, walaisa dzalika illa lil mu'min. Tidak ada hal itu kecuali bagi orang beriman saja. Orang beriman saja yang punya seperti itu. Inna amrahu kullahu lahu khair. Semua urusannya itu baik. Dia dapat kebaikan, baik. Dia dapat keburukan, baik juga. Tidak ada keburukan untuk orang beriman. Orang yang percaya terhadap ketentuan Allah. Karena yang beriman itu, yang beriman dengan rukun iman yang 6. Di antaranya adalah apa? Beriman terhadap takdir baik dan takdir buruk. Kata Nabi, sangat menakjubkan itu perkaranya orang beriman. Dan hal itu tidak dimiliki kecuali oleh orang yang beriman. Tidak ada yang lain. Hanya orang beriman yang memiliki ini. Yang sampai Nabi SAW takjub terhadapnya. Gimana itu? Nabi SAW katakan di antara contohnya. Contoh sikap orang beriman. In asobathu sarro syakaro fakana khairan lah. Kalau dia ditimpa oleh takdir baik, dia bersyukur. Maka kesyukuran itu lebih baik baginya. Ketika dia mendapatkan kebaikan, alhamdulillah, ini pemberian Allah kepada saya. Itu lebih baik daripadanya. Kemudian wa in asobathu dharra, kalau dia ditimpa oleh takdir yang tidak mengenakannya, dia sudah rencanakan begini, tapi tidak pernah terjadi. Malah yang terjadi yang lain. Tapi dia bersabar. Ditimpa oleh hal yang tidak dia rencanakan, fasobaro, dia bersabar, fakana khairan lah, maka itu lebih baik baginya. Ini yang menakjubkan perkara orang beriman. Karena dia selalu yakin bahwa apapun yang ada di dunia ini yang dialami, itu semua takdir Allah. Tidak ada yang keluar dari pengaturan Allah.
wala mahida anil qadaril maqdur. Tidak ada yang bisa menghindar dari takdir yang telah ditentukan untuknya. Tidak ada yang bisa menghindar. Kalau Allah Subhanahu wa taala telah mentakdirkannya, tidak bisa lihat dia lari dari situ. Ini Masya Allah, di kehidupan dunia ini, kalau kita yakini semua ini, Masya Allah, tidak ada kesedihan yang akan menimpa kita, dan tidak ada rasa takut. Tidak ada kesedihan dan tidak ada rasa takut kalau kita percaya terhadap ini semua. Kata Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, "Ala inna awliya Allahi la khaufun 'alaihim wa lahum yahzanun alladzina amanu wa kanu yattaqun." Ini perhatikan ayat. Ketahuilah, sungguh wali-wali Allah itu tidak ada rasa takut bagi mereka, tidak pula mereka bersedih hati. Siapa mereka? Alladzina amanu. Ini yang pertama. Mereka adalah orang yang beriman. Yang tidak punya rasa takut, tidak punya rasa sedih, itu orang beriman. Yang pertama. Wa kanu yattaqun, dan mereka adalah orang-orang yang bertakwa. Kapan kita beriman kepada Allah, percaya bahwa semuanya ada di tangan Allah, tidak ada sedih, tidak ada rasa takut. Apa yang telah luput dari kita, tidak ada sedih. Qadarullah, itu sudah takdir Allah. Terhadap akan datang, gimana nanti kalau saya tidak begini? Bagaimana nanti kalau saya begini? Orang beriman tidak begitu. Tidak ada rasa takut terhadap perkara yang akan datang. Ini perkaranya orang beriman, karena dia yakin la mahida anil qadaril maqdur. Tidak ada yang bisa menghindar dari takdir yang telah ditakdirkan. Tidak ada. Wala yatajawazu ma khatta fil lauhil mastur. Tidak ada yang bisa melewati apa yang telah tertulis dalam Lauhul Mahfuz. Tidak ada yang bisa lewat. Tidak ada yang bisa melewati. Dia sudah dituliskan akan berumur dalam kehidupan ini 50 tahun. Tidak akan pernah lewat walaupun sesaat. Dan tidak bisa dia majukan walaupun sesaat. Tidak akan pernah. Tidak akan pernah. Tidak ada seperti itu. Karena tidak ada yang keluar dari ketentuan Allah. Tidak ada yang bisa melewati yang tertulis dalam Lauhul Mastur, Lauhul Mahfuz. Iya. Arada mal alim fa'ilu. Allah inginkan apa yang dilakukan oleh orang yang melakukan. Mal alam fa'ilu. Arada mal alam fa'alu. Allah inginkan apa yang dilakukan oleh alam. Maksudnya selain Allah. Allah inginkan. Walau asomahum lama khalafu. Seandainya Allah menjaga mereka, maka mereka tidak akan menyelisihi Allah. Jadi kalau ada orang yang keluar dari jalan Allah, berarti itu dia Allah tidak menjaganya. Sebabnya karena dia tidak menjaga dirinya. Karena Allah berfirman, falamma zagu azagallahu qulubahum. Tatkala mereka sendiri berpaling, Allah palingkan. Ketika mereka tidak menjaga Allah, Allah tidak menjaga mereka. Dalam hadits qudsi, ihfadillah yahfadka. Jaga Allah, Allah akan menjagamu. Artinya ketika seorang tidak menjaga Allah, dia tidak akan dijaga oleh Allah. Maka seandainya Allah Subhanahu wa taala menjaga mereka, mereka tidak akan menyelisihi Allah Subhanahu wa taala. Walau syaa ayuti'u jami'an la ata'u. Kalau Allah menghendaki mereka mentaati Allah semuanya, seluruh orang di muka bumi ini di atas satu hati, maka mereka semua akan taati. Tapi semuanya kan berjalan sesuai dengan kehendak Allah dan hikmah Allah. Hikmah Allah Subhanahu wa taala. Khalaqal khalqa wa af'alahu. Masya Allah. Nanti ada dalil yang disebut oleh penulis. Allah lah yang menciptakan seluruh makhluk dan perbuatan makhluk itu. Iya. Allah yang menciptakan antum dan perbuatannya antum. Dan perbuatan antum. Ini berbeda dengan orang-orang Jabariyah. Demikian pula berbeda dengan orang Qadariyah. Kalau orang Qadariyah, perbuatan hamba bukan ciptaan Allah. Hambanya itu ciptaan Allah, tapi perbuatannya bukan. Naudzubillah. Iya. Kalau Jabariyah lain lagi. Sebaliknya,
Semuanya diatur oleh Allah. Hamba tidak ada perbuatannya sama sekali. Lain lagi dia. Penulis bilang, Allah yang menciptakan kita dan perbuatan kita. Wa qaddara arzaqahum wa ajalahum. Allah telah menentukan rezeki kita. Saat kita di perut berapa rezeki kita? Itu sudah ditulis. Kalau keluar kita, pertama kita menangis berteriak, berapa rezeki yang kita dapat? Saat kita usia balik, berapa? Saat kita sudah dewasa, berapa rezeki kita? Iya, antum umur berapa menikah, sudah tentukan itu. Sudah tentukan. Berapa antum akan menikah? 1 atau 2, sudah dituliskan. Iya, sudah dituliskan. Semuanya, kapan antum mati, sudah dituliskan. Kata beliau, wa qaddara arzaqahum wa ajalahum. Allah Subhanahu wa taala telah menentukan rezeki mereka dan ajal mereka. Semuanya. Yahdi may yasha'u bihikmatih. Allah memberikan hidayah kepada siapa yang dia kehendaki, tentunya dengan hikmah Allah. Keadilan Allah. Hamba itu memang menginginkan hidayah sehingga dia dapat apa? Hidayah. Menempuh jalan-jalan hidayah sehingga dia dapat hidayah. Qala ta'ala, oleh karena itu Allah berfirman, la yus'al amma yaf'al wa hum yus'alun. Allah tidak ditanya tentang apa yang dilakukan, tapi kita lah yang ditanya. Tidak boleh kita banyak bertanya, kenapa Allah menciptakan orang kafir? Kenapa tidak orang beriman saja? Itu pertanyaan-pertanyaan apa itu? La yus'al amma yaf'al. Allah tidak ditanya tentang apa yang dia lakukan. Kita yang ditanya. Kamu gimana? Ada Rasul saya utus. Apa kamu jawab? Ada kitab saya turunkan. Kamu sudah baca? Kamu sudah pelajari? Kamu yang akan ditanya. Allah tidak ditanya. Kenapa Allah menciptakan iblis sehingga dia menggoda manusia? Allah tidak ditanya. Allah bilang, la yus'al amma yaf'al. Allah tidak ditanya tentang apa yang dia lakukan. Wahum yus'alun, tapi mereka lah yang akan ditanya. Ini tentang takdir ini. Yang wajib bagi kita adalah beriman terhadap apa yang Allah tetapkan. Bukan pergi bertanya. Bukan bertanya. Qala Allah Ta'ala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, kata beliau, inna kulla syai'in khalaqnahu biqadar. Sungguh segala sesuatu kami ciptakan sesuai dengan qadarnya. Ciptakan dengan takdirnya. Wa qala ta'ala wa khalaqa kulla syai'in faqaddarahu taqdira. Allah Subhanahu wa taala dialah menciptakan segala sesuatu dan menentukan takdirnya. Wa qala ta'ala, dan Allah berfirman, wa ma asaba min musibatin fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitabin min qabli an nabra'aha. Tidak ada yang satu musibah pun menimpa kalian di bumi, demikian pula di dalam diri kalian. Kalau ada musibah bencana alam, ada musibah terhadap diri antum, harta antum, keluarga antum, itu semua telah ada dalam kitabin min qabli an nabra'aha, telah dicatat dalam lauhul mahfuz sebelum itu terjadi. Sebelum terjadi sudah ditentukan. Sudah ditentukan. Wa qala ta'ala, dan Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Faman yuridillah ayyahdiyahu yashrah sadrahu lil Islam. Wa man yurid ayyudillahu yaj'al sadrahu dayyqan haraja." Dengan ayat ini berbahagialah orang-orang yang dilapangkan dadanya untuk dapat hidayah Allah. Allah bilang, siapa yang Allah ingin memberinya hidayah, maka Allah akan lapangkan hatinya untuk Islam. Mudah itu Islam bagi orang punya hidayah. Bagi orang yang Allah Subhanahu wa taala inginkan untuknya apa? Hidayah. Mudah Islam. Allah akan lapangkan dadanya untuk Islam. Kita kasih tahu saja sedikit, dia ikut. Ini orang yang Allah inginkan kepadanya apa? Hidayah. Sebaliknya, wa may yurid ayyudillahu. Siapa yang Allah Subhanahu wa taala ingin menyesatkannya, yaj'al sadrahu dayyqan haraja.
Allah Subhanahu wa taala jadikan hatinya itu sempit. Bahkan disebutkan seakan-akan dia lagi mendaki ke langit. Saking sempitnya itu. Mau antum bilang apa saja, mau antum katakan apa saja, bahkan antum datangkan 30 juz dalam Al-Quran untuk menghujainya, tidak akan mungkin. Karena Allah Subhanahu wa taala telah menjadikan hatinya apa? Sempit. Lahum adanun la yasma'una biha. Mereka punya telinga tapi tidak dipakai mendengar. Dan dia pakai mendengar. Mereka punya mata tapi tidak dipakai melihat. Mereka punya hati tapi tidak dipakai untuk berakal, memikirkan apa yang Allah Subhanahu wa taala turunkan. Maka yang dibilang oleh Allah, mereka itu kal an'am balhum adol. Mereka itu seperti hewan ternak. Kalau orang sudah tertutup hatinya, seperti hewan, bahkan mereka sesat, lebih sesat. Karena kadang hewan, dia walaupun tidak punya akal, tapi masih bisa diarahkan. Tidak punya akal, masih bisa diarahkan. Masih. Tapi orang kalau sudah ditutup hatinya oleh Allah, itu tidak ada bermanfaat nasihat. Iya, tidak bermanfaat nasihat. Karena hatinya sudah sempit. Allah Subhanahu wa taala menginginkan dia sesat. Warawa Ibnu Umar, dan beliau sebutkan dan diriwayatkan oleh Ibnu Umar, anna Jibril alaihi salatu wassalam qala lin nabi, bahwasanya Jibril alaihi salatu wassalam berkata kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, mal iman, apa itu iman? Ini Jibril, sebagaimana ini kan hadis yang panjang. Dia katakan di ujung, Nabi SAW katakan kepada sahabat, ini Jibril datang kepada kalian untuk mengajarkan agama kepada kalian. Tapi dia datang seakan-akan dia bertanya kepada Nabi. Nabi menjawab, dia benarkan. Nabi menjawab, dia benarkan. Makanya sahabat heran, kok dia bertanya baru dia benarkan? Makanya Nabi jelaskan di akhir, ini Jibril tadi. Makanya seperti itu. Jibril bertanya kepada Nabi SAW, mal iman, apa itu iman? Seorang dikatakan beriman itu kapan? Apa jawaban Nabi kepada Jibril alaihissalatu wassalam? Antu'mina billah, satu, kamu beriman kepada Allah. Beriman kepada rububiyah Allah. Allah pencipta, pengatur, pemilik segalanya. Beriman akan uluhiyah Allah, bahwa Allah yang berhak disembah. Beriman terhadap asma wa sifat, nama-nama dan sifat Allah yang husna, lagi sempurna. Ini namanya beriman kepada Allah. Yang kedua, wa malaikati, kamu beriman kepada malaikat-malaikat Allah, alam gaib. Kita tidak lihat, tapi kita percaya, kan itu rukun iman. Kita imani malaikat secara khusus yang punya tugas khusus yang dikabarkan kepada kita. Dan kita imani secara umum yang tidak dikabarkan kepada kita. Allah punya malaikat. Yang kedua, wa kutubi, kita beriman terhadap kitab-kitab Allah, Al-Quran dan kitab yang diturunkan sebelum Al-Quran. Kita harus percaya bahwa Allah Subhanahu wa taala telah menurunkan kitab. Wa rusuli, kita beriman kepada Rasul-Rasul Allah. Tidak boleh dikafiri satupun. Karena mengkafiri satu Rasul, maka kafir terhadap seluruh Rasul. Iya. Lihat ketika kaum Nuh, dia ingkari Nabi Nuh, Rasul pertama. Tapi apa kata Allah? Kadzabat qaumu Nuhin al-mursalin. Kaum Nuh telah mendustakan seluruh Rasul. Padahal yang didustakan siapa? Nuh. Ini menunjukkan apa? Mengingkari satu Rasul itu sama dengan mengingkari apa? Seluruh Rasul. Makanya kenapa Yahudi Nasoro dikatakan kafir? Padahal dia beriman terhadap Nabi Musa kalau Nasoro. Kalau Yahudi beriman terhadap siapa? Nabi Isa. Tapi kenapa dibilang kafir? Karena tidak percaya kepada Nabi Muhammad SAW. Kafir terhadap satu Rasul, kafir terhadap semua Rasul. Itu kaidahnya. Itu disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Quran. Jadi kita harus beriman terhadap seluruh Rasul. Ini yang keberapa itu?
Yang keempat, pertama beriman kepada Allah, kedua beriman kepada malaikat, yang ketiga beriman kepada kitab, yang keempat beriman kepada Rasul, yang kelima wal yaumil akhir. Kita percaya akan adanya hari akhir. Iya, kita percaya akan adanya hari akhir, akan ada hari kiamat, akan ada hari kiamat yang kita semua akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, mempertanggungjawabkan apa yang kita lakukan di atas dunia ini. Yang keenam, wal qadari khairihi wa syarrihi. Dan kita beriman terhadap takdir baik dan buruknya. Kita percaya ya terhadap semua yang Allah Subhanahu wa taala tentukan. Faqala Jibril, maka Jibril bilang, "Shadaqta, kamu benar." Kamu benar. Rawahu Muslim, diriwayatkan oleh Imam Muslim. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Amantu bil qadar khairihi wa syarrihi wa huluwihi wa murrihi." Masya Allah, Nabi SAW bersabda, saya beriman terhadap takdir. Nabi ini percaya terhadap takdir. Kita umatnya juga, kalau mengaku sebagai pengikut Nabi SAW juga harus seperti itu. Kita beriman terhadap takdir. Saya beriman terhadap takdir, kata Nabi, khairihi wa syarrih, baiknya dan buruknya, huluwihi wa murrih, manisnya dan pahitnya. Iya, manisnya dan pahitnya. Wa min du'ain Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan di antara doa Nabi sallallahu alaihi wasallam ini sebagai penutup, di antara doa Nabi sallallahu alaihi wasallam, alladzi 'allamahul Hasan ibn Ali yad'u bihi fi kunutil witr. Di antara doa Nabi sallallahu alaihi wasallam yang beliau ajarkan kepada Al Hasan, cucu beliau, Ibn Ali, anaknya Ali bin Abi Thalib, yang beliau berdoa dengannya di kunut witir. Yang diantara yang diajar oleh Nabi SAW doa dalam kunut witir adalah wakini syarra ma qadait, lindungilah saya dari keburukan yang engkau telah tetapkan. Ini kunut witir, yaitu dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, ya, Imam At-Tirmidzi dan selainnya disahihkan oleh Syekh Albani rahimallahu taala, bahwasannya Al Hasan ibn Ali radhiyallahu taala anhuma, dia berkata, allamani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kalimat aquluhunna fil witr. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan saya beberapa kalimat yang saya membacanya di kunut witir. Perhatikan ini hadis, ini nanti sebagai singgungan untuk orang membacanya di kunut subuh. Ini kesalahan. Iya, jadi lihat lafadznya. Dari Al Hasan ibn Ali, Rasulullah SAW berkata, dia berkata, Rasulullah SAW mengajarkan kepadaku doa yang saya ucapkan di kunut witir. Allahumma hdini fi man hadait, wa afini fi man afait, wa tawallani fi man tawallait, wa barik li fi ma atait, wa kini syarra ma qadait, innaka taqdi wa la yuqda alaik wa la ya'izzu man adait, sampai akhir doa kunut witir. Di antaranya ini doanya, ya Allah, berilah saya hidayah kepada orang-orang yang engkau beri hidayah. Selamatkanlah saya, ya, berikanlah keselamatan kepada saya pada orang-orang yang engkau berikan keselamatan. Palingkanlah saya kepada orang yang engkau palingkan. Berkahi saya pada apa yang engkau telah berikan, dan lindungi saya dari keburukan apa yang engkau telah tetapkan. Ini poinnya. Ini poinnya yang menunjukkan bahwa semua ini, ya, semua yang kita lakukan di dunia ini adalah di atas takdir Allah Subhanahu wa taala. Ini bagian pertama yang ingin kami sampaikan di kesempatan ini. Insyaallah kita belum selesai ini, masih ada marotib, ya, tingkatan dan hal yang harus kita yakini dalam keimanan terhadap takdir. InsyaAllah kita akan sampaikan di pekan yang akan datang, insyaAllah, ya, terkait dengan hal tersebut. Wallahu a'lamu. Kita adzan, ya, adzan. Belum masuk waktu? Belum masuk? Silakan adzan.
Baik, di sini ada beberapa pertanyaan. Yang pertama, Bismillah Ustaz, tentang hadis tidaklah merubah suatu takdir melainkan doa. Bukankah takdir sudah ditetapkan dan tidak bisa dirubah? Iya, Masya Allah. Itu ada hadis bahwa Nabi SAW bersabda, la yaruddul qadar illa du'a. Tidak ada yang bisa menolak takdir kecuali doa. Bukankah takdir itu sudah ditetapkan? Kenapa bisa lagi diubah dengan doa? Iya. Ini kan agak bertentangan. Iya, agak bertentangan. Takdir sudah ditetapkan. Kemudian Nabi bilang, tidak ada yang bisa merubahnya kecuali apa? Doa. Maksudnya berarti takdir bisa berubah? Tidak. Apa yang ditetapkan di Lauhul Mahfuz itu tidak bisa berubah lagi. Terus hadis ini, dan doamu itu kemudian akan berubah dengan sebab doamu, itu juga sudah ditakdirkan. Nanti hamba akan begini, tapi kalau dia berdoa akan berubah ke sini, itu sudah ditetapkan. Tidak ada pertentangannya. Tidak ada pertentangannya. Iya, itu doa menjadi sebab takdirnya berubah. Yang mana berubahnya itu sudah ditetapkan oleh Allah. Bisa mungkin jadi dilanjutkan saja bahwa dia berdoa akan merubah takdirnya, itu sudah ditentukan oleh Allah. Itu sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu ya di antara uraian dari apa yang ditanyakan terkait dengan hadis tersebut. Ini ada pertanyaan. Katanya, bagaimana dengan perokok yang mengatakan ini takdir Allah? Iya. Iya. Betul, itu takdir Allah. Tapi apa kamu tahu bahwa setelah ini kamu bisa merokok atau tetap akan merokok? Kan begitu. Artinya Allah sudah turunkan Al-Quran bahwa Allah berfirman, wala taqtulu anfusakum. Jangan kamu bunuh diri kamu. Rokok tertulis, rokok membunuhmu. Allah larang kamu, tapi kamu rokok. Apakah nanti adil di hari kiamat kamu bilang, ya Allah, kan takdirmu saya merokok.
Saya sudah bilang, jangan bunuh dirimu. Apa jawabanmu? Gimana itu? Kan begitu. Kita memang betul. Kamu sudah merokok tadi, itu takdir Allah. Sekarang kamu dituntut untuk tobat. Kamu tidak baca nggak di kotak rokok itu? Kan begitu. Hujah sudah ada, sudah tegak. Kalau kamu masih melakukan setelah itu, berarti jangan kamu cela Allah nanti atas takdirmu itu. Jangan kamu cela Allah Subhanahu wa taala atas takdirmu itu. Ini yang perlu, betul dia merokok karena takdir Allah. Tapi ingat, peringatan Allah sudah diberikan, Rasul sudah diutus, Al-Quran sudah diturunkan. Jangan sampai nanti kamu berdalil dengan takdirmu untuk menolak sisaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Apakah ucapan qadarullah hanya dipakai saat ditimpa cobaan, atau boleh kita katakan di saat datang kebaikan kepada kita? Boleh semuanya. Tidak harus kita ucapkan saat tertimpa musibah. Tapi biasanya kalau kebaikan, ya kita tidak perlu bilang qadarullah, karena kita bahagia. Pasti kita ucapkannya adalah alhamdulillah, bukan qadarullah. Iya. Nah, kalau keburukan untuk menghibur hati kita saat supaya kita mampu bersabar, kita bilang apa? Qadarullah. Qadarullah. Supaya kita tidak bilang lau. Supaya kita tidak bilang apa? Seandainya. Seandainya. Tidak bilang begitu. Tapi kita bilang apa? Qadarullah. Ini sudah menjadi ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Dan semuanya adalah takdir Allah, baik ataupun apa? Buruk. Baik ataupun buruk. Katanya bagaimana hukumnya orang yang membunuh orang lain dengan alasan sakit hati atau dendam karena hal tertentu, baik karena harta yang dirampas ataupun fisik yang dilukai. Iya. Jadi gara-gara sakit hati atau dendam akhirnya dia membunuh orang lain. Dosa besar, kan dia sengaja membunuh saudaranya. Iya, sesakit apapun hati kita, tidak boleh kita membunuh orang. Tidak boleh kita membunuh orang. Karena darah seorang muslim itu haram. Kecuali 3. Pertama, dia murtad. Boleh dibunuh. Karena murtad. Yang membunuh pemerintah. Kemudian yang kedua, dia asyaib az-zani. Sudah menikah tapi berzina. Boleh dibunuh, dirajam, tapi pemerintah lagi. Iya? Iya kan? Ini diantaranya ini yang disebutkan. Iya, kemudian apa lagi? Hah? Apa? Hah? Karena apa? Kisos. Yaitu dia membunuh orang lain, akhirnya dia dibunuh. Ini 3 golongan yang boleh dibunuh. Yang boleh dibunuh. Selain ini, tidak bisa kalau dia menyakiti hati kita, tidak boleh kita bunuh. Tidak boleh kita bunuh. Ini yang dikatakan oleh Nabi SAW, karena asal daripada darah muslim, itu hukumnya adalah haram. Nabi SAW katakan, inna dima'akum ya alaikum haramun. Sungguh darah kalian atas kalian adalah haram. Darah kalian sendiri saja tidak boleh kalian tumpahkan, apalagi darah saudara kalian. Illa bihaqqihi, kecuali dengan haknya. Haknya itu tadi. Keluar dari agama, apapun sebab ridahnya. Sebab apa? Ridahnya, sebab murtadnya. Kan macam-macam orang murtad. Macam-macam orang murtad. Kemudian dia berzina, padahal dia sudah menikah. Kan kalau belum menikah lain hukumnya. Kalau dia berzina dan belum menikah, dicambuk 100 kali dan diasingkan setahun. Kalau belum menikah. Tapi kalau sudah menikah, dibunuh. Tapi ini hukum, namanya hukum Islam yang menegakkan adalah pemerintah, bukan orang per orang. Tidak boleh kalau dia lihat berzina sebelah langsung dia pancung. Tidak boleh. Ini akan terjadi apa? Kekacauan di atas
muka bumi Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini yang disebutkan. Adapun kalau hanya kita punya dendam, tidak boleh. Itu tidak menghalalkan darah saudara kita. Tidak menghalalkan darah saudara kita. Apa hukum memakan daging mentah dan ikan mentah yang belum digoreng atau dimasak dan atau dibakar? Jadi dagingnya tidak dimasak, tidak digoreng, pokoknya langsung dimakan, masih mentah. Apa hukum memakannya? Halal. Yang penting sudah disembelih dengan syar'i kalau hewan. Kalau ikan, boleh langsung dimakan. Habis ditangkap langsung grek. Boleh. Tidak apa-apa, halal. Kan syaratnya kan yang penting sudah disembelih, itu sudah apa? Kalau sudah disembelih sudah halal. Sudah disembelih sudah halal, kan begitu? Boleh langsung dimakan tanpa dimasak. Kalau mau. Tapi kan ya itu kan kembali ke masing-masing orang. Kembali ke masing-masing orang. Halal. Demikian pula ini ikannya sama. Apakah boleh memelihara ikan atau apakah boleh? Oh, bukan memelihara. Apa ini? Apakah boleh apa ini? Ikan, saya kira tadi memelihara tidak bisa ya. Karena setelahnya atau daging masalahnya. Apakah boleh memakan? Memakan kayaknya. Apakah boleh memakan ikan atau daging yang sudah digoreng tapi masih ada darahnya? Sudah digoreng masih ada darahnya. Hah? Setengah masak? Setengah masak? Iya gitu ya? Sudah digoreng tapi masih ada darahnya. Boleh. Boleh. Darah yang diharamkan itu damun masfuh, disebutkan di ayat. Darah yang haram itu darah yang mengalir. Maksudnya kita lagi gorok, mengalir darahnya. Itu darah yang mengalir keluar, haram. Tidak boleh dimasak, diminum langsung tidak boleh. Dimasak juga tidak boleh, haram. Itu darah yang mengalir saat dipotong. Adapun darah yang tinggal di daging, yang tidak mengalir keluar, itu halal. Tidak haram. Karena yang disebutkan adalah darah yang mengalir. Darah yang mengalir. Adapun yang masih ada sisa di dalam daging, itu halal. Itu adalah apa? Halal, tidak masuk di hal yang haram. Ini di daging ya. Kalau ikan, tidak ada masalah. Itu tadi itu daging, hewan sembelihan. Kalau ikan, tidak ada masalah. Karena darah ikan halal. Darah ikan apa? Halal. Termasuk hitam cumi-cumi. Halal. Karena Nabi SAW ketika ditanya tentang laut, apa kata Nabi? Dalam hadits Abu Sa'id Al-Khudri. Huwa tahuru ma'uhu al-hillu maitatuhu. Air laut itu toharo, suci airnya. Bisa dipakai berwudu, bisa dipakai mandi junub, mandi suci dari haid. Tohur airnya. Halal bangkainya. Semua bangkai laut dalam artian di sini asin ataupun tawar, yang penting air banyak. Bangkai air, iya, hewan air itu halal. Itu apa? Halal. Semuanya, semuanya. Yang penting dia hidupnya di air. Yang penting hidupnya di air. Ini wallahu a'lam. Jadi darahnya tidak ada masalah. Darahnya ikan tidak ada masalah. Ini sama tadi ya. Mal muradu bil hadithi la yaruddul qadar illa du'a. Ini tadi sudah kita jelaskan. Bahwa ini nota penjualan. Jadi saya harus simpan begini. Karena kalau saya begini ini tembus pandai yang di belakangnya. Karena di depannya pakai pensil.
Jadi ada pertanyaan, bagaimana cara membantah seorang yang mengatakan ini takdir Allah? Kami berbuat begini sudah takdir Allah. Seakan-akan ini salahnya Allah. Iya. Bantahannya gampang sekali. Ini kan mirip dengan orang Jabriyah. Bahwa hamba majbur ala fi'lih. Dipaksa untuk melakukan itu oleh Allah Subhanahu wa taala. Enggak, kita enggak dipaksa. Allah telah bilang dalam Al-Qur'an, "Fattaqullaha mastata'tum." Bertakwalah kepada Allah sesuai dengan apa? Kemampuan kalian. Berarti kalian disuruh bertakwa, lakukan perintah sesuai kemampuan. Allah enggak ada paksa. Allah enggak ada apa? Paksa untuk hamba. Itu yang pertama. Kamu melakukan itu, kamu dipaksa enggak oleh Allah? Begitu. Terkait dengan larangan, tentunya tidak ada. Karena larangan itu tidak ada orang yang tidak mampu meninggalkannya. Tidak ada. Beda kalau perintah. Kalau perintah, ada yang bisa melakukannya, ada yang tidak bisa. Itu harus antum bedakan antara. Makanya yang diikat dengan kemampuan itu perintah. Larangan tidak ada. Karena dalam contoh nyata begini. Ada batu besar. Batu besar. Antum tidak mampu angkat. Tapi ana bilang, jangan kamu angkat itu. Ada nggak antum bilang, nggak mampu saya. Ada batu besar. Ana bilang sama antum, jangan diangkat. Tiba-tiba antum bilang, nggak mampu saya tidak angkat. Bisa nggak? Diterima nggak? Bisa nggak? Makanya namanya larangan, tidak ada yang nggak mampu tinggalkan. Nggak ada yang nggak mampu. Hawa nafsu itu kalau ada yang bilang, nggak mampu kayak ini, tinggalkan ini dosa. Hawa nafsu itu bukan dia nggak mampu. Karena namanya larangan, tidak ada yang nggak mampu meninggalkannya. Beda kalau perintah. Kalau saya bilang begini, ada batu besar. Ana bilang sama antum, angkat itu. Antum bisa bilang, nggak mampu kak. Bisa nggak begitu? Bisa. Makanya Allah bilang, fattaqullaha mastata'tum. Itu terkait perintah. Ini kamu pelanggaran, kamu lakukan. Kalau kamu berdalil dengan takdir Allah, apakah kamu tidak mampu tinggalkan? Karena Allah sudah larang. Gampang sebenarnya. Banyak sisi untuk kita hujai dia. Kemudian diantara juga sisi yang disebutkan oleh para ulama rahimahumullah. Apakah kamu tahu itu adalah takdirmu begitu? Apakah kamu tahu kalau itu adalah apa? Takdirmu. Siapa tahu kalau kamu mau sadar takdirmu akan lain. Kan kita tidak ada yang tahu. Itu rahasia Allah. Itu diantara jawaban dari para ulama kita terkait dengan orang yang berdalil dengan apa? Takdir untuk melakukan dosa dan maksiat. Iya, ini diantaranya. Dan banyak lagi. Insya Allah pekan depan kita akan jelaskan marotib tingkatan dalam keimanan terhadap takdir. Akan kita sebutkan di pertemuan akan datang insya Allah. Iya. Ini ada pertanyaan lagi terkait dengan melihat Allah di akhirat. Apakah kita nanti akan melihat Allah di surga saja atau di akhirat secara umum, yaitu setelah kematian seperti di padang mahsyar dan seterusnya? Iya. Dalam masalah ini nanti insya Allah, ini kan kita kemarin baru pelajari yang di surga. Adapun di padang mahsyar nanti akan datang pembahasannya terkait dengan asyratus sa'ah dan terkait dengan hari kiamat insya Allah. Kita akan tahu nanti, kita pelajari sedikit demi sedikit. Karena masalah gaib kita tidak boleh berbicara kecuali ada dalilnya. Masalah melihat Allah itu adalah perkara apa? Gaib. Tidak boleh kita berbicara kecuali nanti ada dalilnya datang. Makanya kita pelan-pelan dalam masalah ini untuk menanamkan keyakinan. Apa hukumnya menghadiri acara walimah yang di dalamnya ada acara kemungkaran atau bid'ah? Yeah. Kalau kita tidak mampu mengingkarinya dengan lisan atau dengan tangan, ya, maka kita tidak hadiri. Kita tidak hadiri. Kecuali kita tidak bisa menghindar, maka hadiri dengan hati yang mengingkari. Pada dasarnya tidak boleh. Pada dasarnya tidak boleh menghadiri acara yang ada kemungkaran padanya. Tidak boleh menghadiri acara yang ada kemungkaran padanya. Itu pada dasarnya.
Itu pada dasarnya. Saat kita sholat berjemaah, terus imamnya terlalu cepat ruku, apakah kita harus ikut ruku juga meskipun bacaan Al-Fatihah kita belum selesai, terutama pada saat sir Ustadz? Iya. Pertama seharusnya dia kejar sampai dapat. Artinya kalau dia tahu imamnya ini akan cepat, dia juga cepat di sholat siriyah. Tapi kalau dia sudah berusaha tapi dia tidak dapat juga karena imamnya cepat, dia ikut ruku tapi dia ganti rakaatnya. Karena tidak ada sholat bagi yang tidak membaca apa? Al-Fatihah. Jadi dia ikut ruku tapi dia ganti rakaatnya. Dia ikut ruku tapi dia ganti rakaatnya. Itu wallahu alam. Ini ada pertanyaan berikutnya. Apakah boleh kita sholat qobliyah dengan mengikuti adzan dari masjid lain, di mana masjid tersebut bukan tempat kita sholat? Dikarenakan tempat kita sholat adzannya agak lambat, dan setelah adzan langsung iqamat. Boleh. Yang penting masuk waktu. Bahkan tidak ada adzan, kalau sudah masuk waktu boleh kita sholat qobliyah. Boleh kita sholat apa? Qobliyah. Karena sholat qobliyah itu tidak terikat dengan adzan. Adzan itu cuma tanda masuknya apa? Waktu. Kalau antum sudah tahu sudah masuk waktu, sudah nih, jangan lagi dikasih naik. Tidak ada selesainya ini. Iya, masya Allah. Kita paham? Iya, kaget gini ya. Iya. Jadi itu tadi ya. Jadi orang sholat itu, sholat qobliyah itu tidak terikat dengan adzan. Adzan itu kan tanda kalau waktu sudah masuk. Kalau dia sudah lihat masuk waktu, boleh sholat qobliyah, boleh sholat qobliyah. Itu wallahu alam. Iya, dia bilang bagaimana dengan pernyataan tentang orang yang mengatakan Allah Maha Kuasa. Allah Maha Kuasa. Apakah Allah mampu menciptakan sebuah batu yang Allah saja tidak mampu mengangkatnya? Pertanyaan konyol. Iya, tidak ada yang tidak mampu dilakukan oleh Allah. Iya, jangankan batu, langit 7 lapis Allah ciptakan, bumi 7 lapis Allah ciptakan. Iya, apa yang Allah kehendaki pasti terjadi. Ini sama dengan pertanyaan, itu ayam dulu atau telur? Itu kan pertanyaan bodoh-bodoh, iya kan? Kan begitu. Ini pertanyaan ini pertanyaan konyol itu. Iya. Ini sama mirip semua ini. Ini kan pertanyaan datang dari orang-orang filsafat. Pertanyaan datang dari orang-orang filsafat untuk membuat keraguan kita terhadap Allah. Sehingga setelah kita ragu, kita disuruh cari kau dalil supaya kamu yakin itu ada Allah. Iya. Ini jadi sudah rusak dulu fitrahnya. Sudah rusak dulu akal sehatnya, baru disuruh beragama. Makanya kebanyakan dari mereka gila ujungnya. Gila ujungnya. Karena adanya Allah itu tidak ada mengingkarinya. Kecuali orang-orang yang sudah rusak fitrahnya. Sudah rusak akalnya. Sudah rusak akalnya. Iya, karena secara akal dan fitrah manusia yang sehat, iya, kita ini ada, tidak mungkin ada sendiri. Pasti ada yang mengadakan. Kan begitu. Sebenarnya pada dirinya sudah seperti itu. Tapi itu tadi, rusak akal sehingga banyak bertanya. Yang mana pertanyaannya itu tujuannya bukan untuk mencari ilmu, tapi untuk melemparkan keraguan kepada orang-orang yang beriman. Kalau ada pertanyaan seperti ini, katakanlah amantu billah, saya beriman kepada Allah. Saya beriman kepada Allah. Itu langsung dikatakan. Kan itu syaitan itu.
dari kalangan manusia. Iya. Amantu billah, langsung bilang saya percaya kepada Allah, tidak kepada kamu. Iya, itu yang diajarkan. Itu yang diajarkan. Bagaimana cara membantah orang yang mengatakan takdir itu kita yang buat? Takdir itu kita yang buat. Ini pernyataan, ya ada benar dan ada salahnya. Kalau dia katakan dia yang buat tanpa ada kehendak dari Allah, salah. Tapi kalau dia buat takdir itu kita yang buat, kita yang usahakan. Adapun ketetapannya, hasilnya Allah yang tentukan. Kalau dia lanjut, benar. Benar, karena nanti kita akan singgung, kita ini sebagai hamba mukhayyar wa musayyar. Kita punya pilihan, tapi pilihan Allah kita ini sesuai pilihan Allah. Ini kita, ini pemahaman pertengahan. Kita tidak dipaksa. Kita tidak dipaksa dalam kehidupan ini. Kita ada pilihan. Cuman pilihan kita tidak akan mungkin terjadi kalau tidak ada pilihan dari Allah Subhanahu wa taala. Iya, takdir kita yang cari. Dalam artian kita yang menempuh sebab supaya kita dapat itu takdir. Paham kan? Tapi sebab yang kita tempuh ini berhasil atau tidak, itu tergantung kehendak Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma tasyauna illa ayyasha Allah." Tidaklah kalian kehendaki kecuali apa yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Wallahu alam. Apa yang kita lakukan ketika kunut subuh? Imam membaca kunut witir. Apa kita tetap ikut imam? Kita tetap berdiri. Kita berdiri sampai menunggu dia apa? Ruku. Atau sambil menunggu dia sujud. Ini kalau kunutnya setelah ruku. Karena kadang juga ada imam kunut sebelum ruku. Dan itu memang sisi pembahasan dalam fikih. Karena kunut ini sebelum ruku atau setelah ruku itu juga ada pembahasannya. Ada pembahasannya. Cuma keumumannya itu kunut setelah ruku. Jadi kita tunggu sampai dia apa? Sujud. Kita berdiri. Karena kunut, membaca doa kunut witir di doa kunut subuh itu adalah perkara bid'ah. Perkara apa? Bid'ah. Dan itu dikatakan sudah dari masa sahabat. Sudah di masa sahabat yang menyatakan kunut subuh itu adalah bid'ah.